Kali ini kita mau bedah tuntas laporan analis terbaru soal Medco Energi. Kira-kira beneran nggak sih prospeknya secerah itu sampai 2026? Yuk kita cari tahu sama-sama. Oke, kita langsung aja ya ke angka yang paling bikin heboh, Rp2.000. Yup, analis baru aja naikin target harga Medco ke angka segitu. Lompatannya lumayan jauh loh. Nah, keyakinan ini datang dari laporan baru BRI Dana Reksa Sekuritas yang ngasih peringkat beli. Dengan potensi kenaikan lebih dari 40%, pertanyaannya, apa sih yang bikin mereka sepede ini? Jadi intinya ada dua mesin pendorong utama yang jadi sorotan para analis. Yuk kita kupas satu persatu. Oke, mesin yang pertama, itu bisnis utamanya mereka, minyak dan gas. Tapi jangan salah, ada satu langkah besar yang benar-benar bisa ngubah peta permainan di sini. Fokusnya itu ada di sini nih, blok koridor. Medco kan baru aja nambah kepemilikan mereka di aset yang super produktif ini, dan wah, dampaknya diperkirakan bakal gede banget. Strateginya itu sebenarnya simple tapi kuat banget. Pertama, mereka akuisisi saham lebih banyak. Dari situ mereka bisa naikin target produksi. Ujung-ujungnya, diproyeksi bakal nambah 145 juta dolar AS ke EBITDA mereka. Itu loh laba sebelum bunga, pajak, dan lain-lain. Jadi ini suntikan dana yang gede banget. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling menarik. Cerita Medco itu ternyata nggak cuma soal minyak dan gas doang. Mereka juga lagi ambil langkah besar ke masa depan yang lebih hijau. Iya sih, kalau kita lihat grafik ini, minyak dan gas emang masih jadi raja pendapatan mereka. Tapi, coba deh perhatiin potongan yang 22% itu, segmen ketenaga listrikan. Nah, ini bagian yang lagi tumbuh pesat dan super penting. Angka ini tuh target penjualan listrik mereka di tahun 2026. Dan yang keren, sebagian besar pertumbuhan ini datangnya dari mana? Dari sumber energi terbarukan. Gerakan ini bukan cuma wacana ya, ada proyek-proyek nyata di baliknya. Kita bisa lihat nih, ada PLTP Ijen sama PLTS di Bali yang sekarang udah full beroperasi. Belum lagi proyek gas di Batam yang juga aktif. Semuanya ini nyumbang ke target energi mereka. Jadi kalau dirangkum, targetnya itu energi terbarukan bisa nyumbang 24% dari total portofolio listrik mereka. Ini bukan cuma soal cari sumber pendapatan baru ya, tapi juga soal nyocokin arah bisnis sama agenda transisi energi di Indonesia. Oke, ceritanya kan kelihatannya bagus banget ya. Tapi kita juga harus realistis. Semua investasi pasti ada risikonya. Yuk sekarang kita coba cek apa aja sih tantangan yang dihadapi Medco. Nah, ini kayak dua sisi mata uang. Di satu sisi, ada pendorong pertumbuhan yang kuat banget. Tapi di sisi lain, ada beban utang yang lumayan gede. Dan, yaitu harga energi global yang naik turun gak karuan. Rasio utang banding modalnya itu di angka 1,63 kali. Angka ini, terus terang, cukup tinggi di sektor ini. Artinya apa? Artinya manajemen keuangannya harus super hati-hati. Dan selalu ada tekanan di arus kas mereka. Tabel ini nunjukin banget betapa tergantungnya Medco sama harga minyak. Coba lihat, kalau harganya di atas $80, keuangan mereka aman, bahkan membaik. Tapi, lihat deh kolom resiko kalau harga anjlok di bawah $60. Risiko utang mereka, atau leverage-nya, langsung meroket. Ini benar-benar pertaruhan besar di pasar komoditas. Oke, jadi kita udah lihat ya, ada potensi pertumbuhan yang gede, tapi ada juga risiko keuangan yang nyata. Pertanyaan terakhirnya, dengan semua ini, harga saham Medco sekarang itu kemahalan, kemurahan, atau udah pas? Yuk kita masuk ke valuasi. Coba deh kita lihat perbandingan PE ratio atau price to earnings ini. Gampangnya, ini tuh nunjukin seberapa mahal harga saham dibandingin laba perusahaannya. Nah, kalau dibandingin sama kompetitornya, Medco ini kelihatan jauh lebih murah. Ini bisa jadi sinyal kalau pasar mungkin belum ngelihat potensi pertumbuhan mereka sepenuhnya. Dan ini tuh bukan cuma soal PE aja. Kalau kita lihat dari berbagai metrik valuasi lain, ceritanya sama. Medco kelihatan undervalued dibanding rata-rata industrinya. Mungkin ini juga ya alasannya kenapa meskipun ada risiko, hampir semua analis, 19 dari 20 kompak merekomendasikan beli. Jadi kesimpulannya apa? Gini, ini adalah sebuah trade-off yang jelas banget. Di satu sisi, analis ngelihat ini sebagai deep value opportunity. Saham murah dengan pendorong pertumbuhan yang kuat. Tapi di sisi lain, ada risiko yang nggak bisa dianggap enteng dari harga komoditas dan utang yang besar. Nah, pertanyaannya balik lagi ke Anda. Ini peluang emas
Atau justru pertaruhan yang risikonya terlalu tinggi?